Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitia Muflihuna dari kelas FM 18D. Baiklah, saya akan menganalisis laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk dengan menggunakan rasio aktivitas. Adapun yang pertama yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk periode 2019 hasilnya yaitu 15,8 dibulatkan menjadi 16, dan untuk periode 2020 hasilnya 21,5 dibulatkan menjadi 22. Apabila rata-rata industri adalah 20 kali, maka untuk periode 2019 inventory turnover-nya kurang baik karena perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Dan untuk periode 2020 inventory turnover-nya itu lebih baik karena perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua yaitu days of inventory atau hari rata-rata penagihan persediaan. Adapun rumusnya yaitu jumlah hari dalam setahun atau 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk periode 2019 hasilnya yaitu 22,81 atau dibulatkan menjadi 23, dan untuk tahun 2022 16,59 dibulatkan menjadi 17. Dalam perputaran persediaan dalam hari dari rata-rata industri dapat dicari dengan menggunakan 365 dibagi 20 dengan hasil 18,2 atau 19. Berarti untuk rata-rata industrinya yaitu 19 atau 20. Berarti untuk periode 2019 terjadi keterlambatan selama 4 hari perubahan persediaan menjadi piutang, dan untuk periode 2020 terdapat kecepatan perubahan persediaan menjadi 4 hari. Yang ketiga yaitu working capital turnover atau perputaran modal kerja. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan modal kerja. Untuk tahun 2019 hasilnya yaitu 1,8 atau dibulatkan menjadi 2. Untuk 2020 hasilnya 2,07 dibulatkan menjadi 2. Terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang diperoleh manajemen yaitu dari 1,8 menjadi 2,07. Namun, jika rata-rata industri perputaran modal kerja adalah 6 kali, maka keadaan perusahaan periode 2019 dan 2020 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat yaitu fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Untuk periode 2019 hasilnya yaitu 2,34 atau 2 dibulatkan menjadi 2. Untuk periode 2020 1,78 dibulatkan menjadi 2. Terlihat adanya penurunan rasio dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dengan nilai 2,3 ke 1,7. Lebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang kelima yaitu total asset turnover atau perputaran total aktiva. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk periode 2019 hasilnya yaitu 0,83 dibulatkan menjadi 1. Untuk tahun 2020 hasilnya 0,72 dibulatkan menjadi 1. Pada rasio ini juga mengalami penurunan nilai dari periode 2019 ke 2020 sebesar 0,83 menjadi 0,72. Kemudian jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan ini belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Yang ketiga yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Untuk periode 2019 hasilnya yaitu 8,78 dibulatkan menjadi 9.
tahun 2020 yaitu 10,97 dibulatkan menjadi 11. Artinya piutang untuk tahun 2019 9 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang tahun 2020 adalah 11 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk kedua periode tersebut dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu Days of Receivable atau hari rata-rata penagihan piutang. Adapun rumusnya yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Adapun hasil untuk tahun 2019 yaitu 40,56 dibulatkan menjadi 41 dan hasil untuk tahun 2020 hasilnya yaitu 33,18 dibulatkan menjadi 33. Rata-rata industri adalah 25 hari, maka kondisi perusahaan untuk rata-rata jangka waktu penagihan untuk kedua periode tersebut kurang baik karena konsumen tidak membayar tagihan tepat pada waktunya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah standar industri dari rasio aktivitas PT Bukit Asam ini. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.